Lahir di gemulai ombak Kepulauan Riau, Hang Tuah menjadi pusaka warisan peradaban bersama 4 sahabat seperjalanan, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka menemukan takdir yang tersembunyi dalam derap sampan kecil, mengarungi lautan menuju utara Singapura. Ancaman bajak laut menguji kecerdikan mereka, dan dalam perlawanan cerdik itu, mereka merebut kemenangan. Berita tentang ketabahan mereka sampai ke istana, memantik mata Sultan yang bijak. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Jembatan waktu mengantarkan kita pada hikayat yang tak lekang oleh zaman. Hikayat Hang Tuah. Seperti kembang api di langit senja, cerita klasik Melayu ini menerangi dan mewarnai pikiran, mengajak kita merenung pesan-pesan yang tak pernah usang. Tatkala Melayu tradisional meraih kejayaannya, hikayat ini lahir, dan kini, ia menyeberang ruang dan waktu untuk tetap relevan di tengah zaman modern yang kian kompleks. Dikisahkan dalam hikayat yang ditempa di Pulau Johor antara tahun 1688 dan 1710, cahaya narasi ini fokus pada seorang tokoh tak terlupakan, Hang Tuah. Lahir di gemulai ombak Kepulauan Riau, Hang Tuah menjadi pusaka warisan peradaban, bersama 4 sahabat seperjalanan, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka menemukan takdir yang tersembunyi dalam derap sampan kecil, mengarungi lautan menuju utara Singapura. Ancaman bajak laut menguji kecerdikan mereka, dan dalam perlawanan cerdik itu, mereka merebut kemenangan. Berita tentang ketabahan mereka sampai ke istana, memantik mata Sultan yang bijak. Hang Tuah, pahlawan dari rumpun bahasa, dikenang sebagai sosok yang menguasai 12 bahasa. Hal ini membuka jalan baginya menjadi utusan terdekat Sultan, suara kepercayaan sang penguasa. Melangkah jauh dari tanah air, Hang Tuah diutus ke kerajaan Majapahit dalam misi penting, mengawal ikatan suci pernikahan Sultan dengan Galuh Cendera Kirana, putri dewa yang menawan. Setapak demi setapak, perjalanan Hang Tuah seperti peta pengetahuan, membawa dia lebih dekat pada esensi Malaka di panggung dunia. Dalam rentang perjalanan yang tak hanya fisik, Hang Tuah menemukan ruang di mana dirinya tumbuh menjadi utusan ulung, dan kerajaannya meraih pengakuan dari seluruh penjuru. Nama Hang Tuah melintas seperti angin sepoi, menghiasi jalan-jalan, universitas bergengsi, hingga lapangan basket di Liga Indonesia. Tapi siapakah sebenarnya Hang Tuah ini? Terlempar dari babak waktu yang jauh, sosok ini mewarnai lembaran sejarah abad ke-15 saat gemilangnya Malaka di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dia bukanlah sekadar sebuah nama, tetapi bayang-bayang ksatria hebat yang takkan pernah pudar. Hang Tuah, panggilan untuk Laksamana tangguh, membuka tirai kisah dalam hikayat dan catatan sejarah Melayu. Ia terlahir di Malaka pada tahun 1444, dalam gendongan pasangan Hang Mahmud dan Dang Merduwati. Riwayatnya yang tak lazim dimulai saat ia masih sebatang kara, berlenggang di toko orang tuanya. Namun, batin pejuang dan jiwa spiritualnya sudah nampak bersemayam. Ketika umurnya menginjak 10 tahun, takdir mempertemukannya dengan Adiputra, sang guru yang tinggal di puncak gunung, bersama 4 sahabat seperjalanan, Hang Kasturi, Hang Jebat, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka merajut kisah di atas medan latihan yang penuh makna. Di sana, tak hanya ilmu bela diri yang diperoleh, tetapi juga kebijaksanaan meditasi. Layaknya hembusan angin yang membangkitkan perubahan, Hang Tuah memasuki panggung utama saat malapetaka datang mengamuk. Bersama sahabatnya, ia menyongsong badai perompak yang meneror sebuah desa. Ketegasan itu menarik perhatian Bendahara Malaka, Tun Perak. Meskipun upaya mereka untuk melindungi desa memicu serangan para perompak, Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya dengan gagah berani membela Malaka. Seperti cahaya bulan membelah malam, kisah mereka mencuri perhatian Sultan Muzaffar Shah. Dengan tunjukkannya, Hang Tuah dan kawan-kawan membawa sorotan. Mekar menjadi pengawal terpilih sang Sultan. Karirnya sebagai Laksamana menemani beragam kunjungan kenegaraan, mencatat setiap langkah kesetiaan dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah. Tak terlupakan duel brutal menghadirkan sosok lain dalam perjalanan Hang Tuah. Di tanah Jawa Timur, dia berhadapan dengan Taming Sari, pendekar ulung yang mewakili kehebatan Majapahit, menang dengan keris legendaris sebagai hadiah.
Hang Tuah membuktikan kemahirannya. Namun, cerita takkan selalu indah. Pertarungan melawan sahabat sendiri, Hang Jebat, berakhir tragis dengan kematian sahabat dekat itu. Munculnya desas-desus tak sedap menguji kesetiaan Hang Tuah kepada Sultan. Fitnah itu nyaris merenggut nyawanya. Tetapi cerita ini terjalin dalam konflik yang tak bisa direnggut oleh bayangan-bayangan masa. Dalam tabir pertarungan yang mengoyak-oyak hati, Hang Tuah menghadapi krisis moral. Pertemuan tak terduga dengan Sultan Putri Gunung Ledang membawanya dalam persimpangan jalan, di mana tuntutan-tuntutan mustahil muncul. Namun, kesetiaan dan kewajiban menghantar Hang Tuah menuju takdirnya. Tak ada riwayat yang pasti tentang akhirnya. Hang Tuah mungkin bersemayam di Tanjung Keling, tak jauh dari akar perjuangannya, atau mungkin ia melintas angkasa, lenyap seperti embun pagi yang menguap. Kisah Laksamana Hang Tuah memang menghamparkan gemerlap abad ke-15, tetapi apakah semua ini hanya khayal semata? Menurut pengamat budaya Melayu, Mahyudin Al-Yudra, mitos itu sesungguhnya nyata. Ia seperti detektif di alam masa lalu, mengungkap fakta yang tak terbantahkan dalam jalinan narasi kuno. Lukisan kejayaan Kesultanan Malaka menjadi panggung bagi Hang Tuah, yang namanya gemilang di seluruh pelosok. Lahir di kampung Sungai Duyong pada tahun 1444, cahaya hidupnya disambut oleh pasangan Hang Mahmud dan sang ibu, Dang Merdu. Mengarungi masa remaja, Hang Tuah tak hanya menguasai pelayaran, tetapi juga merajut legenda, dengan teman-temannya yang setia, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Ia menapak di lautan luas, merasakan pahit manisnya petualangan. Namun, hal yang benar-benar mengukir namanya dalam sejarah adalah pertemuan dengan 3 kapal penuh pasukan dari Majapahit. Lautan menjadi medan tempur, di mana tekad dan keberanian Hang Tuah bersinar terang. Kapal-kapal itu akhirnya mengibarkan bendera kekalahan, tunduk pada kemahakuasaan Hang Tuah dan kawan-kawan. Kemenangan ini menjadi titik balik. Gelar Laksamana di Mahligai Malaka pun melingkupi Hang Tuah. Tetapi, kepiawaiannya tak berhenti di sini. Ia tak hanya mengarahkan pasukan, tetapi juga menuangkan kata-kata bijak. Sahilang, dua terbilang, adalah mantra kata-kata tersebut yang mengalir dalam benak sejak zaman dahulu hingga kini. Melalui mata Mahyudin Al-Yudra, kita merangkai puzzle masa lalu menjadi gambaran yang lebih jelas. Hang Tuah adalah kenyataan, bukan hayalan. Di balik kerlap-kerlip mitos, terdapat nyala kebenaran yang tak dapat dipadamkan. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.